Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pertemuan yang ke-10 untuk kalkulus poba banyak, kita akan membahas materi baru yaitu terkait dengan persamaan homogen linear. Nah, jadi kita berangkat dulu dari yang namanya persamaan diferensial biasa dan juga persamaan diferensial parsial. Nah, apa bedanya? Gitu ya. Yang pertama, untuk persamaan diferensial biasa atau yang disebut juga dengan PDB adalah kasus di mana fungsi yang tidak diketahui itu bergantung pada satu variabel bebas, yaitu hanya turunan biasa muncul dalam persamaannya. Gitu. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini, yaitu devi dt gitu ya, atau turunan dari v terhadap waktu t, yaitu dirumuskan dengan 9,6 dikurang 0,6 pi gitu ya. Jadi ini yang disebut dengan persamaan diferensial biasa. Gitu. Contoh lainnya misalkan ini ya, dp dt atau turunan p terhadap t, yaitu yang dirumuskan dengan 0,7 p dikurang 420. Nah, jadi kalau dia dikatakan PDB berarti hanya ada satu variabel bebas saja, gitu ya. Nah, sedangkan gitu ya, kalau untuk persamaan diferensial parsial atau PDP adalah kasus di mana fungsi yang tidak diketahui itu bergantung pada beberapa variabel bebas. Nah, turunan parsial itu muncul dalam persamaannya. Jadi, untuk menyelesaikannya kita bisa menggunakan turunan parsial seperti itu. Contohnya seperti ini ya, ini alfa kuadrat, do kuadrat, mu x t, ya, do x kuadrat. Jadi pertama fungsinya ini kita turunkan ya terhadap x kuadrat. Nah ini sama dengan eh, do kuadrat mu x t ya dibagi dengan eh, do t gitu ya. Jadi nanti diturunkan lagi terhadap si t gitu ya. Jadi eh, intinya perbedaan dari persamaan diferensial biasa dan parsial adalah bahwa kalau persamaan diferensial biasa itu hanya bergantung pada satu variabel bebas, sedangkan kalau untuk parsial itu terdiri dari beberapa. Ya. Nah, sekarang kita ngomongin masalah sistem persamaan diferensial. Nah, jadi tentunya kalau kita ngomongin suatu sistem berarti ada lebih dari suatu persamaan diferensial gitu ya. Nah, jadi kelompok lain dari persamaan diferensial itu bergantung pada sejumlah fungsi tak diketahui yang terlibat. Ya, jika ada satu fungsi tidak diketahui untuk ditentukan, maka satu persamaan sudah cukup sebenarnya gitu. Nah, tetapi jika ada dua atau lebih fungsi tak diketahui, maka sistem persamaan yang diperlukan. Nah, contohnya seperti persamaan predator seperti ini ya, predator prey ya, atau eh, persamaan ya biasanya disebutnya sih prey predator atau predator prey ya sama saja sebenarnya ya. Nah, dengan contohnya seperti ini misalkan ya, DUDT-nya adalah AU dikurangin alpha UV gitu ya, kemudian DV-DT-nya adalah min C eh, V ditambah gamma mu V. Jadi ada dua ya, ada mu dan juga V gitu ya. Nah, di mana di sini mu T dan VT ini merupakan populasi spesies yang dimangsa yaitu prey dan pemangsanya yaitu predator. Jadi untuk si konstannya si alpha, C, A dan juga gamma ini bergantung pada spesies yang dipelajari gitu. Contohnya kalau misalkan kita ngomongin mungkin apa yang bisa jadi predator misalkan lah harimau gitu ya. Ya, eh, kemudian untuk berarti mangsanya ya katakan saja rusa gitu ya. Nah, jadi nanti tentunya konstannya ini akan berbeda gitu ya. Jadi bergantung dari spesies apa yang menjadi predator dan spesies apa yang menjadi prey-nya gitu ya atau mangsanya seperti itu. Nah, yang tidak kalah penting adalah kita harus tahu dulu ya orde dari suatu persamaan diferensial. Ya, karena ini menjadi sangat penting sebenarnya di dalam ketika kita nanti akan menyelesaikan bentuk dari persamaan diferensial ya. Jadi, orde dari suatu persamaan diferensial itu merupakan orde turunan tertinggi yang muncul dalam persamaan. Ya, secara umum itu dituliskan sebagai YNT atau turunan ke N, ya, fungsi Y terhadap T, ya, maka bentuknya atau kita tuliskan saja seperti ini ya, F, T, Y,
Y aksen, Y double aksen, Y triple aksen, sampai Y pangkat N. Nah, contoh-contohnya seperti ini. Misalkan kita punya persamaan Y aksen ditambah 3Y sama dengan 0, maka ini memiliki ordenya satu. Kenapa ordenya bisa satu? Ya karena di sini turunannya yang paling tinggi itu adalah diturunkan sekali saja. Nah, contoh berikutnya misalkan Y double aksen ditambah 3Y aksen dikurangin 2T sama dengan 0. Ini punya ordenya itu adalah 2 karena di sini turunan tertingginya itu adalah pangkat 2 gitu. Nah, begitu juga contohnya ini eh, D4Y, DDT4 ya dikurangin D kuadrat Y, DT kuadrat ditambah satu sama dengan E pangkat 2T. Nah, ini punya ordernya 4. Kenapa? Karena di sini pangkat tertingginya itu adalah turunan keempat. Ya, meskipun tidak ada turunan ketiga dan turunan pertama di sini, tapi tetap kita melihatnya ini yang tertinggi adalah 4 ya. Jadi dia punya ordernya sebanyak 4 ya. Nah, kemudian ini contoh berikutnya. Ini adalah bentuk cara lain menuliskan fungsi persamaan turunan yaitu mu xx ini artinya dia diturunkan dua kali terhadap x, kemudian terhadap x lagi, kemudian ini mu y berarti fungsi u-nya itu diturunkan terhadap y dua kali ya, itu sama dengan sin t. Maka di sini tentunya dia punya ordernya dua ya karena diturunkan dua kali seperti itu. Jadi untuk menentukannya kita cukup lihat saja pangkat tertingginya itu diturunkan berapa kali seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada istilahnya persamaan diferensial linier dan juga nonlinier. Apa bedanya? Nah, persamaan diferensial biasa yang punya bentuk F, T, Y, Y aksen, Y double aksen, dan seterusnya sampai F, Y turunan ke N itu sama dengan nol disebut linier. Jika F itu linier terhadap variabel-variabel eh, Y, kemudian Y aksen, Y double aksen sampai dengan Y pangkat N gitu ya. Nah, jadi persamaan diferensial linier secara umum itu punya bentuk seperti ini ya. Jadi ada A0T, Y turun ke N, kemudian ditambah A1T turun ke N1, ditambah dan seterusnya sampai AN ya konstantanya dikali dengan Y sama dengan CT. Nah, kemudian syaratnya bahwa A0 sampai dengan AN ini merupakan konstanta dari fungsi T. Kemudian Y N ini atau turunan ke N sampai dengan Y itu merupakan turunan Y dengan pangkat tertingginya itu adalah satu. Ya. Kemudian tidak ada perkalian antara variabel terikat dan turunannya. Jadi eh, tidak boleh ada perkalian ya di sini ya, perkalian antara variabel terikat dan juga turunannya. Nanti kita lihat gimana maksudnya. Kemudian variabel terikat itu tidak berfungsi nonlinier seperti contohnya trigonometri, eksponensial, logaritma natural ya. Dan kalau misalkan nanti kasusnya GT-nya itu bernilai sama dengan nol, maka persamaannya menjadi persamaan yang kita sebut dengan homogen gitu. Kita coba lihat contohnya. Nah, kita lihat contohnya. Misalkan kita punya persamaannya seperti ini ya. D4Y, ini tadi turunan keempat ya dari fungsi Y terhadap T. Kemudian dikurangin T dikali D kuadrat Y, berarti ini turunan Y terhadap T dua kali, ya ditambah satu sama dengan T kuadrat. Oke, ingat tadi eh, syarat yang tidak boleh itu adalah perkalian antara variabel terikat dan juga turunannya. Kemudian variabel terikatnya itu bukan fungsi trigonometri, eksponen, ataupun logaritma. Nah, kalau kita lihat di sini, eh, variabel terikatnya itu hanya Y saja ya. Dan bisa kita lihat di sini tidak ada perkalian antara Y dengan turunannya itu gitu ya. Jadi syaratnya masih terpenuhi ya. Nah, jadi kita akan coba fokus melihat bagaimana elemen-elemen yang ada di sini. Yang pertama, yang D4 ini ya berarti ini menunjukkan turunan keempat dari Y dengan derajatnya adalah satu. Ya, maksud derajatnya satu ini siapa ya? Ini fungsi Y gitu ya. Ini kan derajatnya satu. Jadi turunan keempat dari si Y dengan Y-nya itu derajat satu.
Kemudian ada minus T di sini, ini merupakan fungsi dalam T, ya, dia perkaliannya dengan turunan kedua dari Y itu tidak menjadi masalah, ya. Kemudian D2Y ini menjadi turunan kedua dari Y dengan derajatnya tetap satu ya di sini. Kemudian satu yang ada di sini merupakan suatu konstanta dan T kuadrat di sini menjadi fungsi dalam T. Nah, berarti kita punya persamaan diferensialnya itu bersifat linier, kemudian dia juga tak homogen karena di sini dia bentuknya adalah T kuadrat dengan ordenya itu adalah 4 ya, derajat tertingginya, dan derajatnya itu adalah 1 ya dari si Y-nya gitu. Jadi seperti itu kita untuk menentukannya. Jadi kita perhatikan dulu elemen-elemen yang ada dalam persamaan tersebut seperti itu ya. Nah, jadi bagaimana kita menentukan solusi dari suatu persamaan diferensial? Ya, eh, metode yang pertama yang diperkenalkan itu adalah yang kita sebut dengan metode faktor integrasi. Jadi kita melakukan si integrasinya. Gimana maksudnya? Misalkan gini. Misal kita punya persamaan diferensial biasa linear order pertama yang punya bentuk umumnya seperti ini ya. dy dt sama dengan fty, di mana f ini adalah fungsi linear dalam y. Contoh persamaannya misalkan ini ya. Kalau koefisiennya ini konstan, yaitu y aksen sama dengan minus ay ditambah dengan b. Kalau misalkan dia dalam bentuk variabel ya kita punya seperti ini misalnya. dy dt sama dengan pt dikali y ya, sama dengan gt ya. Jadi ada dua bentuk. Nah, ini nanti yang akan coba kita bahas, kita kulik seperti apa penyelesaian dari dua bentuk ini kalau misalkan dia koefisiennya konstan, kalau misalnya koefisiennya dalam bentuk variabel. Oke, yang pertama kita coba lihat untuk persamaan linear order pertama koefisien konstan ya. Tadi kita punya bentuknya itu oke, oke. Y aksen sama dengan minus AY, oke, ditambah dengan B. Oke. Nah, eh, kalau misalkan kita faktorkan ini menjadi minus A, Y, ya, kita faktorkan ya, maka di sini tentunya si plus B ini menjadi minus B per A ya, bentuknya ya. Kita faktorkan si A, gitu. Nah, kemudian kita bisa pindah ruaskan ya, bentuknya menjadi Y aksen dibagi dengan Y dikurangin B per A, ya, ini sama dengan minus A. Nah, kalau ini kita integrasikan ya, ruas kanan dan ruas kiri ya, tentunya ini terhadap dt gitu ya. Nah, maka integral yang ini bentuknya adalah ln dari penyebutnya ya. Maka ini integralnya adalah ln dari y dikurang b per a itu sama dengan integral dari min a terhadap t itu adalah minus at. Ya, kita anggaplah ditambah dengan c suatu konstanta karena di sini integralnya bentuknya adalah integral tak tentu. Maksudnya, sorry, bukan integral tak tentu ya, tapi integral yang batasnya itu tak tentu ya. Jadi batasnya tidak ada, gitu ya. Ya, ingat saja eh, integral dari y aksen per y dy ini sama dengan ln dari y ya. Jadi ingat aja juga turunan ya, ddt sorry ddy dari ln y itu sama dengan y aksen dibagi dengan y ya. Ingat ini bentuknya. Nah, kemudian kita bisa menyelesaikan persamaan ini dengan memberikan eksponensial ya. Berarti kalau kita eksponensialkan kedua ruas ya, maka kita punya bahwa Y dikurangin B per A ya, ini sama dengan E pangkat minus AT ya. Kemudian ditambahin dengan C ya, nilai mutlaknya ya, sorry. Nah, maka kalau kita mau menghilangkan ini berarti kita memunculkan plus minus nanti ya. Berarti Y dikurang B per A itu sama dengan eh, katakanlah plus minus E pangkat C dikali E pangkat minus AT. Ya, sehingga kalau misalkan ini adalah K gitu ya, maka kita punya Y-nya ini kita pindahkan ya, B per A plus minus, sorry, kita buat plus aja ya. Kita tambah ya karena yang plus minusnya ini kita anggap sebagai K gitu ya.
ditambah K dikali E pangkat minus A. Ya. Nah, di mana di sini kita punya K-nya itu adalah plus minus E pangkat C ya. Sebentar. Ya, ini harusnya minus A ya. Minus A. Ya, jadi bentuknya seperti itu. Jadi ide penurunannya sebenarnya dengan ya kita melakukan integrasi kepada si koefisiennya. Makanya tadi disebut sebagai metode faktor integrasi ya. Jadi kita melakukan integrasi terhadap faktornya, yaitu faktor koefisiennya. Dengan koefisiennya itu yang pertama di sini kasusnya adalah konstan. Jadi ide penurunannya seperti itu. Pertama kita faktorkan dulu menjadi nanti ada suatu konstan gitu ya, koefisien. Kemudian nanti kita integralkan kedua ruasnya. Ya, sehingga nanti ada muncul tentunya biasanya ekspresinya memang dia dalam bentuk ln, kemudian yang sebelahnya nanti dalam bentuk fungsi linier, fungsi polinom biasa gitu ya. Nah, baru nanti setelah itu kita eksponensialkan, biasanya langkahnya memang seperti itu saja ya. Kita eksponensialkan nanti sehingga kita sederhanakan lagi sehingga nanti dapat hasil akhirnya seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat kalau misalnya kasusnya adalah koefisiennya itu berbentuk variabel, ya, yang punya bentuk persamaannya tadi seperti ini ya, yaitu eh, dy dt sama ditambah pt dikali y itu sama dengan dt. Nah, jadi faktor integrasinya itu adalah kita melibatkan perkalian persamaan dengan fungsi mu t. Jadi kita akan pilih sedemikian sehingga nanti menghasilkan persamaan yang mudah diintegralkan. Nah, kita akan coba lihat ya. Yang pertama, contohnya adalah untuk faktor integrasinya setengah. Jadi misalkan kita punya persamaannya bentuknya seperti ini, y aksen ditambah setengah y itu sama dengan 1/2 e pangkat t per 3. Nah, kalau misalkan kedua ruasnya ini masing-masingnya kita kalikan dengan mu t ya, komponennya, maka kita punya y aksen ini kan sama dengan dy dt ya. Maka ini menjadi mu t dikali dy dt, kemudian ditambah setengah mu t dikali y, ditambah sama dengan setengah e pangkat t per 3 dikali dengan mu t. Jadi kedua ruasnya kita kali dengan mu t ya. Ini kita kali dengan mu t. Nah, kemudian ya, jadi kita akan memilih siapa ini mu t-nya sehingga ya nanti yang di sebelah sini ini itu menjadi suatu besaran yang tidak kita ketahui, turunan dari suatu besaran yang tidak kita ketahui gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Ya, kalau misalkan kita turunkan perkalian mu t dikali y terhadap t, maka tentu kita akan punya bentuk persamaannya adalah mu t dy dt ya ditambah turunan mu-nya dikali dengan y. Ya. Nah, kalau kita cocokkan persamaan yang ini itu sudah sesuai dengan yang ini. Nah, berarti yang ini itu adalah sudah sama dengan yang ini. Berarti kita punya bahwa d mu t dt itu sama dengan 1/2 mu t. Ya. Jadi, kita bisa selesaikan tentunya ini ya persamaannya. Kalau misalkan kita punya, berarti kan kalau ini adalah mu t turunannya, berarti kan kita tulis saja ya mu aksen t ya sama dengan setengah mu t. Nah, berarti kalau misalkan saya pindahkan ini si mu t-nya ke bawah, berarti mu aksen t dibagi dengan mu t itu sama dengan setengah. Nah, saya integralkan keduanya, maka di sini menjadi ln dari mu t ya sama dengan setengah t ditambah dengan c. Nah, ini kita eksponensialkan sehingga kita peroleh mu t-nya itu sama dengan e pangkat setengah t eh, dikali dengan k ya. Gitu ya. Nah, k-nya di sini itu adalah plus minus nanti e pangkat c. Nah, seperti itu. Jadi idenya adalah kita membuat suatu bentuk gitu ya, di mana nanti turunan dari di sebelah kirinya ini merupakan suatu besaran dari turunan yang tidak kita ketahui. Nah, ini ya. Jadi sekarang kita pilih
mu t-nya sehingga tadi bentuk mu aksen t-nya adalah setengah dari mu t. Sehingga tadi diperoleh bahwa mu t-nya itu adalah E pangkat T per 2 ya atau setengah T. Ya tadi ini sudah kita peroleh bentuknya di sini ya. E pangkat setengah T atau ya T per 2. Nah, jadi dengan kita menggunakan mu t-nya adalah E pangkat T per 2, kita bisa selesaikan persamaan yang tadi ya. Yang pertama tadi kan kita punya bentuknya seperti ini ya. Ini adalah persamaan dasarnya. Y aksen ditambah setengah Y sama dengan setengah E pangkat T per 3. Kemudian kita kalikan kedua ruas ya. Kalikan dengan, sorry, kita kali eh, kedua ruas dengan mu T sama dengan sorry, E pangkat T per 2 ya. Ya, kita kalikan dengan E pangkat T per 2-nya ya. Nah, jadi kita punya di sini E pangkat T per 2 dy dt ditambah setengah E pangkat T per 2 Y sama dengan setengah E pangkat 5T per 6. Nah, 5T per 6 ini datangnya dari mana? Dari perkalian antara E pangkat T per 2 dikali dengan E pangkat T per 2 ya. Ingat, sifat eksponensial E pangkat A dikali E pangkat B sama dengan E pangkat A plus B. Berarti kalau E pangkat T per 3 dikali E pangkat T per 2 ini sama dengan E pangkat T per 3 ditambah T per 2 ya. Kalau kita samakan menjadi E pangkat ya 6 di sini menjadi 5T gitu ya. Jadi dia E pangkat 5T per 6. Nah, kemudian bentuk yang ini tadi itu adalah sama saja dengan turunan dari E pangkat 2TY ya, yang mana tadi sudah kita definisikan di sini, ya turunan dari mu T ya, sebelah yang di sini. Nah, ini sama dengan setengah E pangkat 5T per 6. Nah, jadi untuk mendapatkan ekspresi dari si Y-nya, kita mengintegralkan kedua ruasnya. Ya, kalau ini kita integralkan, tentunya ini integralnya adalah yang di dalamnya ini sendiri, yaitu E pangkat T per 2 dikali dengan Y. Nah, sekarang bagaimana integral dari setengah E pangkat 56 per T? Ya, jadi kita akan coba hitung integral dari, berarti setengahnya bisa kita keluarkan ya, setengah E pangkat 5T per 6. Nah, ini terhadap dt. Ya, ini sama dengan setengah, tentunya pangkatnya ini ya kita bisa misalkan sebagai U ya. Jadi kita punya punya itu adalah 5T per 6, maka U aksennya sorry di U DT-nya itu adalah 5 per 6 sehingga nanti DT-nya itu bisa kita buat menjadi 6 per 5 DU ya. Nah, jadi ini integral E pangkat U dikali 6 per 5 DU ya. Menjadi setengah dikali 6 per 5 itu adalah berarti 3 per 5 ya. 3 per 5. Kemudian integral E pangkat U DU. Integral E pangkat U DU ya. Sama dengan 3 per 5 E pangkat U. Masukin nanti nilai U-nya. Kita akan peroleh ya menjadi sama dengan 3 per 5 pangkat U-nya tadi adalah eh, U-nya tadi 5T per 6 ya. Nah, ini ditambah dengan C. Kenapa kita tambah dengan C? Karena di sini integralnya itu tidak ada batasan nilainya ya. Jadi kita tambah dengan satu konstanta. Nah, dengan demikian ya kita bisa bentuk sederhanakan ini ya dengan cara kita membagi dengan E pangkat TY. Ya, kita bagi dengan E pangkat T, sorry, E pangkat T per 2 ya. Jadi kedua ruasnya kita bagi dengan E pangkat T per 2 ya. Bagi dengan E pangkat T per 2. Sehingga kita punya menjadi tentunya tadi karena 56 5T per 6 ini adalah penjumlahan dari ini ya, perkalian ini ya. Maka yang tersisa itu tadi menjadi 3 per 5 E pangkat T per 3 ditambah C E pangkat min T per 2. Jadi bentuk solusi umumnya menjadi seperti ini ya. Y sama dengan 3 per 5 E pangkat T per 3 ditambah C E pangkat minus T per 2. Seperti itu.
Jadi idenya adalah kita harus bisa memilih mu-nya ya, sehingga yang di ruas kiri itu bentuk yang di sini itu menjadi turunan dari suatu besaran yang tidak kita ketahui gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat untuk metode faktor integrasi ruas kanan variabel. Oke. Jadi misalkan kita punya sebuah eh, persamaan dengan ruas kanan variabelnya itu adalah GT. Ya, jadi anggaplah bentuk persamaannya seperti ini ya. Y aksen ditambah HAY itu sama dengan GT. Ya, jadi kalau kita kalikan kedua ruasnya dengan mu, ya, kali dengan mu T, maka kita punya bentuknya mu T dy dt ditambah A mu T Y sama dengan mu T dikali GT. Oke. Berarti ya eh, caranya tadi sama ya. Kita akan coba tentukan berarti kita ingin bahwa DDT dari mu T dikali Y tadi bentuknya adalah eh, mu T dy dt kemudian ditambah d mu T dt dikali dengan Y. Nah, berarti kalau kita lihat ke bentuk persamaannya ini, kita punya turunan dari mu-nya ya. Kita punya mu aksen T-nya itu sama dengan yang ini ya, alfa, sorry, A mu ya. Jadi tentunya kita akan punya bahwa ya benar nanti mu-nya itu adalah E pangkat mu T. Caranya gimana ya? Kita integralkan ini ya. Kita buat persamaannya menjadi mu aksen T, kita bagi dengan mu T itu sama dengan A. Kemudian kita integralkan kedua ruas di sini terhadap T. Ya, maka di sini nanti peroleh ini adalah ln dari mu, ln dari mu T. Ya, ini sama dengan AT. Ya, kemudian berarti kita punya ini eksponensial kan ya. Menjadi mu T-nya itu sama dengan E pangkat AT. Nah, jadi yang kita pilih adalah E pangkat AT. Seperti itu ya. Ininya tetap sama. Jadi fokusnya adalah turunannya itu, turunan dari mu-nya adalah yang bentuk di sini. Gitu. Nanti itu yang kita akan buat menjadi mu-nya. Jadi kita pilih mu-nya tadi E pangkat AT. Nah, kita masukkan lagi ke persamaannya ini tadi, kita turunkan ya menjadi E pangkat AT dy dt ditambah A E pangkat AT Y sama dengan E pangkat AT GT. Ya. Kemudian maka bentuk yang ini tadi kan bentuk sederhananya adalah turunan terhadap T E pangkat AT Y. Ya. Nah, ini sama dengan bentuk E pangkat AT GT. Nah, jadi kalau misalkan kita integralkan kedua ruasnya, ya, kita integralkan, maka ya kita akan punya bentuk yang ini, itu integralnya adalah E pangkat AT IY. Nah, ini sama dengan yang integral ini, integral dari E pangkat AT GT terhadap T, ya, kita tambah dengan suatu konstanta. Nah, sehingga dari sini kita akan peroleh Y-nya dengan membagi dengan E pangkat AT ya. Jadi kalau kita bagi nanti kita akan peroleh persamaan seperti yang di sini. Berarti Y-nya nanti menjadi E pangkat min AT, integral dari E pangkat AT GT dt ditambah C E pangkat min AT. Ya, kalau misalkan mau dimasukkan E pangkat min AT-nya boleh gitu ya. Jadi Y-nya ini sama dengan integral dari GT ditambah, sorry, bukan GT ditambah ya. GT dt ya, integral GT terhadap T gitu ya, ditambah C pangkat E pangkat minus AT ya. Seperti. Nah, jadi idenya adalah kita tantangannya bagaimana kita bisa memilih si mu-nya ya. Oke, nah kita coba lihat contoh ya. Eh, Misal kita punya persamaannya Y aksen dikurang 2Y sama dengan 4T. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ke bentuk yang persamaan ini, berarti kita punya di sini A-nya itu sama dengan berarti minus 2, kemudian GT-nya itu adalah 4 minus T. Oke,
Ya. Maka tadi kan kita punya ya bentuk solusi umumnya adalah yang seperti ini, ya. Nah, jadi kalau kita substitusikan nilai A dan juga GT-nya, kita punya bentuknya menjadi E pangkat 2T integral E pangkat min 2T dikali 4 minus T dt ditambah C E pangkat 2T ya. Nah, ini kita tinggal melakukan integrasi parsial untuk bentuk yang di dalam sini ya. Di sini kita biarkan dulu yang E pangkat 2T-nya, nanti kita selesaikan gitu ya. Jadi kita fokus menyelesaikan integralnya ini. Nah, dengan integral parsial ya maka nanti kita akan peroleh ini menjadi bisa kita faktorkan ya. Ini dikali dengan 4 baru nanti dikali dengan T. Jadinya integral 4 E pangkat min 2T dt kemudian dikurangin integral T E pangkat min 2T dt. Tentunya integral yang ini hasilnya itu adalah minus 2 E pangkat min 2T ya. Saya rasa pasti kalian sudah bisa untuk mengintegralkannya. Kemudian ini dikurangin dengan, nah, integral parsial yang ini ya kita bisa misalkan U-nya itu sama dengan T, DU sama dengan DT, lalu kita misalkan dV-nya itu adalah E pangkat min 2T dt, sehingga V-nya adalah integralnya, yaitu minus setengah E pangkat minus 2T. Ya, jadi kalau kita masukkan ke persamaan U dikali V dikurangin integral V du-nya, nanti persamaannya menjadi seperti ini ya. Minus setengah T E pangkat min 2T ditambah integral dari setengah E pangkat minus 2T dt. Dan kalau misalkan ini kita selesaikan ya, kita sederhanakan, nanti diperoleh hasil akhirnya itu adalah minus 7 per 4 E pangkat minus 2T ditambah setengah T E pangkat minus 2T. Ya, datangnya dari mana? Kalau yang ini minus ketemu minus jadi positif itu adalah komponen yang ini. Nah, kalau kemudian komponen yang ini nanti tinggal kita selesaikan integral yang ini. Tentunya integralnya ini harusnya hasilnya adalah eh, berarti ini setengah dengan setengah lagi nanti jadi seperempat ya. Jadinya minus 2. Oke, kalau untuk hasil integralnya ini harusnya, sorry, eh, jadi positif ya, 1 per 4 E pangkat 2T ya, min 2T. Nah, jadi kalau kita jumlahkan dengan minus 2 ya, min 2 ditambah 1 per 4 itu sama dengan minus 7 per 4 ya. Nanti tinggal dikalikan dengan E pangkat minus 2T. Nah, dengan demikian kita punya bentuk dari Y-nya itu adalah perkalian tadi ya. Bentuknya E pangkat 2T dikali dengan ini solusi dari integralnya tadi ditambah dengan C E pangkat 2T. Nah, kemudian kalau kita kalikan E pangkat 2T-nya di sini ya, maka kita akan punya menjadi minus 7 per 4 ditambah setengah T ditambah C E pangkat 2T. Seperti itu. Jadi, eh, kalau misalkan kita sudah punya bentuk persamaannya tadi ya, tinggal lebih mudah langkah kita untuk menyelesaikannya ya. Tapi kalau misalkan pun tadi kita tidak punya persamaan ini ya, kita bisa turunkan lagi dari awal gitu ya. Nah, itu contohnya. Nah, sekarang kita akan coba turunkan menggunakan bentuk yang secara umum. Ya, tadi kita punya persamaannya adalah seperti ini ya, Y aksen ditambah PTY sama dengan GT. Ya, ini adalah bentuk persamaan umumnya ya, eh, yang mana dia melibatkan variabel ya, koefisiennya itu melibatkan variabel. Nah, idenya sama, kita kali dengan mu di sini, maka menjadi mu t dy dt ditambah pt mu t y sama dengan gt mu t ya. Berarti kita ingin bahwa turunannya itu, yang turunan si mu-nya adalah yang ini ya. Berarti ya kita akan punya akan dia memenuhi bahwa DDT dari mu T Y-nya itu adalah tadi sama bentuknya ya. Eh, mu T DY DT, kemudian ini eh, adalah PT dikali dengan mu T dikali dengan Y.
Nah, jadi kita punya bentuk persamaannya ya, kita punya bahwa mu aksen T itu sama dengan PT dikali dengan mu T. Ya, idenya sama, ini menjadi mu aksen T dibagi dengan mu T sama dengan PT ya, kemudian diintegralkan, ini menjadi ln dari mu T itu sama dengan VT, kemudian eh, nanti ditambahin dengan satu konstanta ya pastinya ya. Maka di sini oke, sorry, ini integral dari PT ya. Integral dari PT ya DT. Nah, kemudian tentunya kita punya mu t-nya dengan kita kalikan eksponen ya. E pangkat integral dari PT DT ya dikali dengan suatu konstanta ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita pilih, oke, ini harusnya ditambah ya. Sorry, ini kan-nya itu ditambah ya. Ditambah. Nah, kalau misalkan kita pilihkannya sama dengan nol, maka kita akan punya mu-nya bentuknya seperti ini saja ya. E pangkat integral dari PT dt. Nah, ingat bahwa kita ingin bahwa si mu t-nya itu bernilai lebih dari nol. Ya. Dan kalau kita lihat di sini, karena di sini eksponensial, maka di sini tentu nilainya lebih dari nol ya. Nah, jadi kita punya tadi kembali ke persamaannya, bentuknya seperti ini, dengan mu t-nya adalah E pangkat integral dari PT. Ya, jadi tadi bentuk yang ini itu adalah sederhananya turunan terhadap T dari mu T Y. Ya, dan yang ini tetap ya mu T GT. Nah, jadi kalau misalkan kita integralkan kedua ruasnya terhadap dt, maka kita akan peroleh di sini mu T Y ya, nilainya ini. Kemudian integral mu T GT dt ditambah dengan suatu nilai C. Nah, berarti kita punya apa? Kita punya y-nya tinggal kita bagi ya. Integral ini kita bagi terhadap mu, di mana mu-nya punya bentuk E pangkat eh, integral dari si PT dt-nya. Ya, bentuknya seperti itu. Oke. Nah, itu tadi kalau misalkan dia persamaannya non homogen. Ya, kita masih punya bentuknya dalam suatu persamaan yang ada sama dengannya. Itu ya nilainya ada. Nah, selanjutnya untuk persamaan diferensial linear homogen order kedua, koefisiennya konstan. Jadi, PDB order 2 mempunyai bentuk umum Y double aksen ya, atau turunan kedua dengan fungsi F-nya merupakan fungsi yang diberikan. Nah, persamaan ini kita akan katakan linear kalau misalnya F-nya itu linear terhadap Y dan juga Y aksen. Ya, bisa ditulis bahwa Y double aksen sama dengan GT dikurang PT Y aksen dikurang QT Y. Jika sebaliknya, maka dikatakan dia sebagai nonlinear. Nah, persamaan linear order 2 yang sering digunakan itu bentuknya seperti ini ya. PT Y double aksen ditambah QT Y aksen ditambah RT Y sama dengan GT. Dan kalau misalkan GT-nya ini dia bernilai sama dengan nol, maka kita sebut dia sebagai homogen. Kalau misalnya nggak sama dengan nol, ya berarti dia tidak homogen atau non homogen ya. Nah, kita lihat untuk persamaan diferensial linear homogen ya. Ini persamaan diferensial linear homogen umum. Ya, biasanya dia bentuk punyanya persamaannya itu seperti ini ya. Hmm. A Y double aksen ditambah B double aksen sorry, B dikali Y aksen ditambah dengan CY sama dengan nol. Ya, kalau diberikan kasus nilai awal biasanya punyanya bentuknya seperti ini ya. YT0 sama dengan Y0 dan Y aksen T0 itu sama dengan Y aksen 0. Di mana solusinya T0 Y0 dengan kemiringan solusinya itu adalah Y aksen 0. Gitu ya. Jadi bentuknya biasanya bentuknya seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat contohnya misalkan kita punya persamaannya seperti ini. Y double aksen dikurangin Y itu sama dengan 0. Nah, kita punya solusi dari persamaannya itu eh, punya kita bentuknya seperti ini ya. Yang pertama adalah E pangkat T. Ya, kalau kita coba substitusikan, ya kita cari. Ya, misalkan kita punya Y sama dengan E pangkat T.
Kita turunkan Y aksen E pangkat T tetap Y double aksen itu E pangkat T. Nah, bisa kita lihat bahwa karena ini nilainya sama ya, maka Y double aksen dengan Y-nya itu kalau misalnya kita kurangkan itu pasti bernilai nol ya. Jadi dari situ kita peroleh bahwa Y aksen, sorry, Y double aksen dikurangin Y ini sama dengan E pangkat T dikurang E pangkat T sama dengan nol. Ya, nanti bisa ditunjukkan juga untuk solusi umum yang kedua, yaitu bentuknya E pangkat minus T. Dan yang ini juga merupakan solusi dari persamaan ini. Nanti bisa kalian tunjukkan sendiri ya, bahwa 3E pangkat T juga merupakan solusi dari persamaan ini, kemudian 5E pangkat minus T juga merupakan solusinya, dan penjumlahan dari ini itu juga merupakan solusinya. Nanti bisa dicoba ya, dibuktikan sendiri apakah benar. Nah, jadi berdasarkan permasalahan seperti ini sebenarnya ada tak hingga banyaknya solusi yang bisa kita tuliskan sebagai bentuk umumnya seperti ini ya. YT-nya sama dengan C1 E pangkat T ditambah C2 E pangkat minus T. Ya, salah satu solusinya bentuknya tadi seperti ini ya. Bisa kita lihat bahwa berarti di sini C1-nya adalah 3 dan C2-nya adalah 5. Nah, seperti itu bentuknya. Ya, ini kita menyelesaikannya hanya menggunakan dengan mensubstitusikan persamaannya ya. Dengan kita melihat nilainya, kita cari turunan sampai keduanya, baru kita substitusikan apakah benar sama dengan nol atau tidak ya. Nah, untuk masalah nilai awal, ya, kalau misalkan kita punya persamaannya tadi tetap ya, Y double aksen dikurangi Y sama dengan nol, terus diberikan bahwa Y nolnya 2 dan Y aksen nolnya itu adalah minus 1. Ya, tadi kita sudah punya bentuk persamaannya seperti ini ya solusinya. YT-nya adalah C1 E pangkat T ditambah C2 E pangkat minus T. Ya, kita tinggal bisa masukkan ya. Untuk Y0 ya berarti C1 E pangkat 0 ditambah C2 E pangkat min 0. Berarti ini sama dengan C1 ditambah C2. Nah, ini bernilai sama dengan yang diberikan yaitu 2. Berarti pertama kita punya di sini C1 tambah C2 sama dengan 0. Dengan cara yang sama dicari dulu turunannya ini ya, maka kalau kita cari Y aksen T-nya itu harusnya bernilai C1 E pangkat T, kita kurangkan C2 E pangkat minus T. Sehingga kita masukkan nilainya nol, maka kita peroleh bahwa C1 dikurang C2 itu sama dengan min 1. Nah, kalau kita jumlahkan ini, maka kita peroleh 2C1 itu sama dengan 1, sehingga C1-nya sama dengan setengah. Dengan demikian nanti berakibat bahwa C2-nya itu adalah 3 per 2 ya, karena penjumlahannya harus sama dengan 2. Nah, jadi kita punya nanti solusi akhirnya solusi khusus ya. Ini kita sebut sebagai eh, solusi khusus. Kalau yang tadi yang ini solusi umum ya. Solusi khususnya adalah setengah E pangkat T ditambah 3 per 2 E pangkat minus T. Nah, ternyata ada sebuah ide yang sangat brilian gitu ya, yang mana di sini nanti kita bisa lebih mudah untuk menyelesaikannya dari sebuah persamaan diferensial order 2 dengan koefisiennya konstan. Misalkan kita punya persamaannya seperti ini ya, bahwa AY double aksen ditambah BY aksen ditambah CY itu sama dengan nol. Nah, kita mulai menyelesaikan solusinya dengan mengasumsikan solusinya itu punya bentuk Y sama dengan E pangkat RT. Ya, jadi kita punya solusinya Y sama dengan E pangkat RT. Nah, kalau kita cari turunannya, maka ini adalah RE pangkat RT dan double aksennya itu adalah R kuadrat E pangkat RT. Nah, kalau ini kita substitusikan ke persamaannya ini tadi, ya, maka kita punya menjadi AR kuadrat E pangkat RT ditambah BR E pangkat RT ditambah C E pangkat RT sama dengan nol. Atau kita bisa faktorkan E pangkat RT-nya, ya, menjadi E pangkat RT dikali AR kuadrat ditambah BR ditambah C sama dengan nol. Sehingga ya ini kita bisa coret gitu ya. Sehingga kita punya pasti AR kuadrat ditambah BR ditambah C ini bernilai sama dengan nol. Nah, persamaan ini yang disebut sebagai persamaan karakteristik dari suatu persamaan diferensial. Nah, apa menariknya dari sana gitu ya? Nah, sekarang kita punya bahwa solusinya itu punya eh, persamaan kuadrat yang mana
untuk mendapatkan nilai R-nya, berarti kan kita hanya butuh nilai R ya di sini ya. Nah, untuk mendapatkan nilai R-nya kita bisa menggunakan eh, rumus segitiga ya. Gitu ya. Rumus ABC ya untuk mendapatkannya, yaitu R-nya adalah minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi dengan 2A. Di mana ada tiga kemungkinan. Yang pertama, akar-akarnya itu real dan berbeda. Ya, R1, R2-nya itu merupakan bilangan real dan dia berbeda. Kemudian yang kedua, dia eh, dua-duanya real tapi nilainya sama. Ya, R1 sama dengan R2. Kemudian yang kedua, yang ketiga, R1, R2-nya itu bernilai kompleks. Oke. Jadi eh, sekarang ya yang pertama kita akan coba bahas dulu poin pertama ya, di mana akarnya itu real dan dia berbeda. Sehingga solusi umumnya itu bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Ya, C1E R1T ditambah C2E pangkat R2T. Nah, dengan masalah nilai awal ya, ini kita masih bahas secara umum ya. Kalau misalkan diberikan bahwa YT0 itu sama dengan Y0 dan Y aksen T0 sama dengan Y aksen 0, ya, dengan kita mensubstitusikan kepada persamaan solusi umumnya tadi dengan kondisi awalnya, maka kita punya bentuk persamaannya seperti ini ya. Ya mungkin ini terlihat ribet ya. C1 E pangkat R1 T0 ya ditambah C2 E pangkat R2 T0 sama dengan Y0. Kemudian C1 R1 E pangkat R1 T0 ya ini tinggal kalau dicari turunannya ya Y aksen T itu sama dengan C1 R1 E pangkat R1 T ditambah C2 R2 E pangkat R2 E pangkat R2 T ya bentuk perturunannya seperti itu. Nah, nanti dengan kita menyelesaikan persamaan ini nanti diperoleh bentuk C1 dan C2-nya seperti apa ya. Jadi, karena kita mengasumsikan bahwa R1 itu tidak sama dengan R2, dan bentuk solusinya adalah Y sama dengan E pangkat RT, maka untuk semua nilai awal itu akan selalu ada, gitu ya, untuk setiap kondisi awalnya. Gitu ya. Jadi maksudnya, nanti kita bisa mendapatkan suatu persamaan untuk kasus khususnya ya. Jadi untuk setiap nilai awal yang diberikan itu biasanya memang ada solusi khususnya. Atau solusi dari nilai awalnya itu selalu ada gitu ya. Ini bentuk secara umum saja. Nah, kita nanti akan coba lihat. Nah, ini kita lihat kalau misalkan kita gunakan angka ya. Kalau tadi kan kita hanya menggunakan variabel-variabel saja ya mungkin akan terlihat rumit dan membingungkan ya. Kalau kita lihat menggunakan angka, misalkan kita punya persamaannya seperti ini. Ya, Y double aksen ditambah 5Y aksen ditambah 6Y sama dengan 0. Nah, dengan cara yang tadi, ya kalau misalkan kita eh, misalkan solusinya berbentuk E pangkat RT, maka kita akan punya persamaannya adalah R kuadrat ditambah 5R ditambah 6 sama dengan 0. Ya, tadi caranya adalah berarti kan kita punya bentuknya tadi seperti ini ya. Kalau misalkan kita punya Y double aksen, kemudian ditambah BY aksen, ditambah CY sama dengan 0, maka tadi persamaan karakteristiknya itu adalah AR kuadrat ditambah BR ditambah C itu sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat di sini, kita punya dari persamaan ini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 5, dan C-nya sama dengan 6. Sehingga kita punya persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat ditambah 5R ditambah dengan 6 sama dengan 0. Yang mana ini kalau misalkan kita faktorkan, ya, maka kita punya bentuknya adalah R plus 2 dikali dengan R3 sama dengan 0. Dengan kata lain, berarti kita punya R1-nya itu bernilai minus 2 dan R2-nya itu minus 3. Sehingga solusi umumnya bentuknya adalah C1 E pangkat min 2T ditambah C2 E pangkat 3T ya. Jadi terlihat lebih mudah ya ketika kita menyelesaikannya menggunakan angka ya kalau misalkan contohnya. Nah, misal kalau diberikan kondisi awalnya seperti ini. Y0 sama dengan 2 dan Y aksen 0-nya itu sama dengan 3. Nah, tadi kita punya bentuk persamaannya seperti ini. Ya, C1 E pangkat minus 2T ditambah C2 E pangkat minus 3T. Ini adalah solusi umumnya.
Nah, kalau misalkan kita turunkan ya sekali, maka ini menjadi minus 2T, minus 2 C1 E pangkat minus 3T dikurangin 3C2 E pangkat minus 3T. Ya, kalau kita masukkan, oh ini tidak ada ya. Kalau kita masukkan Y0 sama dengan 2, ya berarti kita punya di sini C1 ditambah C2 itu sama dengan, sorry, hmm, oke ini ada kesalahan ya. Di sini kasusnya Y0-nya itu bernilai sama dengan 2 ya. Oke, kita coba selesaikan ya kalau begitu ya. Ini kayaknya ada yang salah di sini. Pertama, kita masukkan ke sini ya. Eh, Kalau Y0, berarti kan ini adalah C1 E pangkat minus 2 dikali 0 ditambah C2 E pangkat minus 3 dikali 0. Tentunya ini E pangkat 0 itu adalah 1 ya, sama dengan C1 ditambah C2, ini bernilai sama dengan 2. Ya, kemudian kalau kita masukkan di sini Y aksen 0 itu, maka kita akan punya minus 2C1 dikurang 3C2 ini sama dengan 3. Ya, nah harusnya persamaannya seperti ini ya. Berarti saya tuliskan ulang saja, berarti C1 plus C2 sama dengan, oke, karena tadi kita sudah punya persamaannya ini, untuk menyederhanakannya saya langsung kalikan sama dengan 2 saja ya. Jadi kita persamaan yang ini kita kalikan 2, berarti kita punya 2C1 ditambah 2C2 sama dengan 4. Kemudian ini persamaan yang ini ya, minus 2C1 dikurang 3C2 ini sama dengan 3. Nah, ini bisa kita jumlahkan saja ya. Maka ini kita punya coret ya habis, tersisa ini adalah minus C2 sama dengan 7, berarti C2-nya sama dengan min 7. Oke, dengan demikian kita peroleh C1 itu sama dengan dari persamaan ini adalah 2 dikurangin C2 yaitu sama dengan 9 ya. Oke, ternyata ini benar ya. Hanya saja ini typo harusnya di sini 2 bukan 1 ya. Nah, jadi kita punya bentuk solusi khususnya itu adalah 9 E pangkat minus 2T dikurangin 7 E pangkat minus 3T seperti itu. Nah, kalau misalkan nanti nilai awalnya diberikan berbeda, tentu nanti bentuknya akan berbeda lagi. Jadi, setiap satu nilai awal yang diberikan itu akan memberikan satu solusi khusus eh, yang berbeda gitu ya. Nah, jadi seperti itu saja. Jadi, ketika kita sudah punya bentuk umumnya, ya dengan persamaan karakteristiknya tadi, ya itu lebih mudah ya. Kemudian kita diberikan lagi kondisi awal ya, maka nanti kita bisa menyelesaikannya dengan cara yang lebih mudah ya. Caranya seperti itu tadi. Nah, sekarang kita lihat gimana kalau misalkan kasusnya adalah akarnya itu kompleks. Ya, di mana di sini kita punya dari persamaannya ini tadi untuk mencari-cari nilai akarnya ini, kita punya bahwa B kuadrat dikurang 4AC-nya itu bernilai kurang dari 0 ya, sehingga akarnya kompleks. Misalkanlah bahwa R1-nya itu punya bentuk lambda ditambah I dikali mu dan R2-nya itu lambda dikurang I dikali dengan mu. Sehingga kita punya bentuk Y1-nya itu adalah E pangkat R dikali dengan T ya, yaitu lambda ditambah I mu. Kemudian yang untuk Y2-nya berarti lambda dikurang I mu T. Nah, kalau kita substitusikan ini ke dalam persamaan Taylor ya, untuk menentukan bentuk E pangkat T ya. Maka kita punya bentuknya seperti ini ya. E pangkat IT itu ya kalau misalkan disederhanakan nanti diperoleh bentuknya adalah cos T ditambah I sin T. Dengan demikian kalau misalkan kita umumkan ya E pangkat I mu T itu menjadi cos mu T ditambah I sin mu T. Ya, nah perhatikan tadi solusinya kita punya Y-nya itu contohnya adalah E pangkat lambda ditambah I mu T. Ya, ini sama saja E pangkat lambda T dikali E pangkat I dikali dengan mu T. Ya, di mana I pangkat mu T-nya itu bentuknya seperti ini. Jadi kita bisa tuliskan nanti Y-nya itu menjadi E pangkat lambda T dikali dengan cos mu T ditambah I sin dari mu T. Ya, bentuknya seperti ini. Nah, jadi bisa kita tuliskan ya seperti ini ya. Bentuknya E pangkat lambda T cos mu T ditambah I E pangkat lambda T sin mu T ya. Yang ini kita kalikan ke dalam. Nah, berarti ini adalah bentuk dari Y1 dan Y2-nya berarti tinggal kita ubah menjadi minus ya. Nah, seperti ini. Jadi kita punya solusinya adalah Y1-nya seperti ini dan Y2-nya adalah seperti ini.
Oke, kita coba lihat contohnya ya. Hmm. Kita akan coba lihat gimana kalau misalkan kita terapkan pada angka ya biar lebih mudah. Hmm. Misalkan kita punya persamaannya adalah 6Y double aksen ditambah 4Y aksen ditambah 3Y sama dengan 0 dengan kondisi awal Y0 sama dengan 1 dan Y aksen 0-nya adalah sama dengan 1. Nah, maka persamaan karakteristiknya adalah 6R kuadrat ditambah 4R ditambah 3 sama dengan 0. Dan kalau kita cari solusinya, ya nilai R-nya itu adalah minus 4 plus minus akar min 56 dikurangin dibagi dengan 12. Ya. Atau kalau kita sederhanakan menjadi minus 1/3 plus minus akar 14 dibagi dengan 6 dikali dengan I. Nah, tadi kan kita punya bahwa R-nya itu punya solusinya adalah lambda plus minus I dikali dengan mu ya. Nah, berarti kita sini punya lambdanya adalah minus 1/3 dan mu-nya itu adalah akar 16/6. Nah, jadi kita punya bentuk solusinya itu adalah seperti ini ya. YT harusnya adalah C1 E pangkat minus 3T cos akar 6T ditambah sorry akar 14 dibagi 6T ya ditambah C2 E pangkat min 3T sin akar 14 dibagi 6T ya. Nah, ini bentuk solusi umumnya. Nah, atau kalau misalkan kita ambil Y1 dan Y2-nya, kita punya bentuknya seperti ini ya, yang ini ditambah tadi, kemudian ini yang dikurang ya. Bentuknya sama kayak yang ini tadi. Nah, yang ini ya. Kita punya Y1 dan yang ini Y2. Gitu ya. Nah, tadi kita tahu bahwa eh, kondisi awalnya itu adalah Y0. Y0 sama dengan 1. Dan kalau misalkan kita lihat ke bentuk persamaannya, ya, ketika diberikan 0, maka sin itu akan menjadi bernilai 0 ya. Sehingga yang tersisa hanya cos ya, cos 0 itu adalah 1 sehingga bernilai C1 ya. Kemudian E pangkat 0 itu tetap bernilai 1 ya. Maka Y0 itu sama dengan 1 itu sama dengan C1 ya. Ini nih yang enggak ada ya ini ya. Nah, kalau misalkan kita masukkan keturunannya, maka nanti kita akan dapatkan bahwa eh, minus 1/3 C1 ditambah akar 16/4 C2 itu sama dengan 3. Ya, jadi nanti akan diperoleh C1-nya adalah 1 dan C2-nya adalah 4 akar 7, akar 14 dibagi dengan 7. Nah, jadi tinggal kita substitusikan ke bentuk persamaan solusi umum. Ya. Nah, jadi solusi umumnya itu bentuknya yang ini ya. Hmm, Yang ini. Sorry. Bukan. Yang ini cos. Kalau untuk solusi umumnya itu, ya solusi umumnya bentuknya tadi yang ini ya. Jadi eh, kita mengabaikan si bentuk dari i-nya ya. Seperti itu. Jadi bentuk solusi umumnya YT sama dengan eh, yang pertama tentunya C ya. C1 E pangkat min lambda T kemudian cos dari mu T ditambah C2 E pangkat min lambda T sin dari mu T ya. Mu dikali T ya. Sorry. Ya bentuknya seperti itu ya. Oke. Ya, jadi seperti itu untuk pertemuan pada hari ini. Jadi tadi kita sudah belajar banyak ya terkait dengan persamaan diferensial. Ya, yang pertama tadi adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi suatu persamaan.
ya, melihat ordernya seperti apa gitu ya, apakah dia termasuk linear atau tidak, apakah dia homogen atau tidak gitu ya. Eh, Kemudian tadi menyelesaikan ya, kalau misalkan kasusnya konstan ya, maka kita bisa mengintegralkan secara biasa saja gitu ya. Kemudian kalau misalkan dianya itu kasusnya variabel ya, tentu kita bisa menggunakan metode faktor integrasi ya, di mana kita menginginkan bahwa turunannya sebelah kiri itu merupakan turunan dari suatu besaran yang kita nggak ketahui gitu ya. Nanti tinggal kita sederhanakan. Nah, tadi kita juga sudah mengenali dengan persamaan karakteristik ya, biasanya itu yang banyak digunakan. Terus untuk kasus di mana tadi sudah kasusnya adalah dia itu real dan berbeda, kemudian kalau misalnya dia kompleks itu seperti apa itu juga sudah kita bahas ya. Ya nanti silahkan dipelajari kembali. Jika ada pertanyaan nanti bisa tanyakan kepada saya ya. Nah, ini adalah soal latihan yang nanti bisa dicoba ya. Jadi pada soal ini kita diminta untuk menentukan orde, kemudian kelinieran dan juga kehomogenan dari persamaan diferensial. Ya, kalau orde berarti kita lihat pangkat tertinggi dari turunannya berapa. Ya, kalau melihat dari bentuk yang ini, ya berarti ini kan harusnya adalah kalau masing-masingnya kita bagi dengan ya bagi dengan dx, kita punya bahwa di dx itu ditambah xy min cos x sama dengan 0 ya, berarti di sini ordenya adalah satu ya. Kemudian apakah dia linier? Nah, kita lihat apakah ada perkalian antara ya tadi syarat-syaratnya diingat lagi ya, nanti dicek ya, syaratnya tadi adalah nah yang ini ya. Nah, dia linier kalau misalkan tidak ada perkalian antara variabel terikat dengan turunannya. Kemudian variabel terikatnya itu tidak punya bentuk trigonometri, eksponensial ataupun logaritma. Nah, kalau kita lihat dari kasusnya tadi, ya di sini variabel terikatnya siapa? Variabel terikatnya itu adalah ya, jadi kita harus bisa dulu definisikan siapa yang terikat, siapa yang bebas ya. Nah, kalau kita lihat di sini yang terikat itu adalah Y ya, yang bebasnya adalah X ya. Ini adalah terikat dan di sini adalah bebas ya. Nah, jadi kalau kita lihat eh, berarti ini masih memenuhi ya untuk kelinieran ya, berarti dia linier gitu ya. Nah, dengan demikian kasusnya ini dia linier. Kemudian bisa kita lihat apakah dia homogen ya, ternyata di sini sama dengannya nol, berarti dia juga homogen gitu ya. Begitu caranya. Nanti ini dicoba ya untuk yang poin B dan juga poin C. Nah, kemudian ini juga nanti tentukan solusi umum dari persamaan diferensial yang ini ya. Nanti ini gunakan persamaan karakteristik ya, biar lebih mudah. Nah, tentukan solusi dari masalah nilai awal yang diberikan ini. Nah, untuk gambar grafiknya tidak perlu ya. Untuk gambar grafik dari solusinya nggak usah. Cukup tentukan solusinya dari nilai awal yang diberikan ini ya, dari persamaan. Ya, nanti silakan dicoba ya sebagai latihan kalian. Nanti kalau bingung bisa hubungin saya ya. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Nanti kita akan bertemu materi satu lagi ya. Di pertemuan berikutnya masih terkait dengan persamaan diferensial. Nanti kasusnya di mana tadi kan kita sudah melihat itu hanya kasusnya homogen, homogen, homogen gitu ya. Nanti kalau misalkan dia tidak homogen, nanti bagaimana gitu ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya, terkait dengan metode yang kita sebut sebagai metode koefisien tak tentu ya. Jadi dia bergantung bagaimana bentuk dari eh, bentuk fungsi GT-nya ya. Nah, nanti itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Saya cukupkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai bertemu.